Oke, ini ya buat user-user CB series atau yang beradiator ya tepatnya. Ini motor awalnya sering berbuat busi mati. Nah itu harus dicek tuh businya basah nggak ya. Ini riskan, biasanya air nyebrang kasus yang udah-udah. Nah ini emang kelihatannya nggak nyebrang nih, kelihatannya nggak ada air, tapi di tutupnya, di headnya itu kelihatan banget ini airnya nyebrang. Terus nanti kita cek lagi. Oke, ini deh kita buka. Ini kelihatan jelas ya di sini. Ini agak celong. Nah ini udah nggak rata nih. Ini, nah ini juga. Ya. Ini yang bikin salah satunya nyebabin air itu nyebrang nih. Air dari water jacket ini namanya water jacket. Nih, ini lubang-lubang di sini, ini yang disebutnya water jacket. Ketika dia packing, meskipun packing ori, kalau dia udah nggak rata, ini airnya riskan untuk nyebrang. Akhirnya motor berbuat mati. Dan salah satunya penyebabnya dia olinya jadi putih, itu kemungkinan besar silhouette terpamnya jebol juga. Untuk ini untuk CB series ya. Jadi teman-teman kalau ada yang rasa ngalamin airnya radiator nyebrang terus, nah ininya dipapas nih, diratain lagi. Ini tukang bubut. Oke, sama water pumpnya jangan lupa diganti sealnya. Seal water pump itu ada dua, ada seal water pump sama seal oil water pump. Oke, ini yang udah kita papas ya. Kita coba pasang. Nah ini efek dari airnya nyebrang gitu ya. Dia akhirnya ngegentong atau nyeplak lah ya. Nah, ini harusnya dikortar. Oke, ini setelah kita papas ya, tadi headnya yang awalnya si air itu nyebrang ya ke ruang bakar. Nah, ini kita coba hidupin. Dan untuk teman-teman, ini sekedar masukan aja ya, terserah ini mau dipakai teknik ini boleh, silakan, nggak pun nggak apa-apa. Gue biasanya selalu pakai teknik bleeding ya, untuk radiator. Karena kenapa harus di bleeding? Water jacket itu sebelumnya itu kosong ya, cuman ada angin kosong aja ya, karena air radiator ini belum turun. Nah ketika lu isi radiator, dia nggak akan langsung turun ke water jacket sebelum termostat itu ngebuka ya. Si termostat ngebuka setelah 80 derajat, nah si air baru turun ya, sirkulasinya itu baru turun ke water jacket. Setelah dari water jacket, uap hawa panas yang kosong itu kebuang naik ke atas ya. Terus bleeding radiator gimana sih ya, itu udah pernah gue share, bahkan ada beberapa yang pakai teknik itu setelah dia ngalamin kok habis turun mesin jarak berapa kilo tiba-tiba overhead indikator merah itu nyala. Dan pas gue cek di sini kosong. Nah ini pengalaman waktu masih gue di Ahas, masih zamannya CS1 nih. Dari semenjak itulah gue coba riset dan sharing beberapa teman-teman yang kebetulan mekanik di mobil ya. Dia bilang bahwa kita yang mobil aja bang, yang mesinnya gede, kita pakai bleeding radiator. Nah di motor yang kecil, kenapa nggak dipakai bleeding gitu ya, wajar kalau dia akhirnya overhead. Nah terus bahkan ada yang mencibir gitu ya, tapi gue cuman ketawa aja gitu ya. Dia sampai bilang begini, bang lu paham nggak sih tutup radiator itu ya? Gue jawab berkali-kali, gue paham. Radiator itu tutupnya ada dua fungsi, dia bisa jadi vacuum valve, bisa jadi pressure valve, atau menjadi pemakuman di saat pendingin itu kurang ya, dia nyedot dari tangki reservoir. Nah tapi faktanya pernah gue tes pakai selang bening ya untuk ke radiator, gue nyalain lebih dari setengah jam itu nggak ada pemakuman itu nggak maksimal ya. Entah karena mesin motor itu kecil atau gimana, gue juga nggak paham, tapi faktanya gue pernah tes dan riset pakai selang bening, gue ganti itu tidak ada pemakuman, padahal tutupnya baru. Gue pernah ganti tes
saking penasarannya gue ngeriset tuh, gue sampai beli tutup baru ori yang harga sekitar 60 berapa waktu itu ya. Dan itu akhirnya gue tetap pakai teknik bleeding radiator. Lebih baik mencegah ya daripada gue harus bongkar 2 kali. Nah, kalau gue konsepnya begitu. Oke, jadi cara bleedingnya gimana sih gitu ya. Mesin ini radiatornya kita isi dulu sampai penuh. Banyak kok video-video gue yang udah gue share untuk masalah teknik bleeding radiator. Setelah dia udah terisi nih, kita nyalain ya, kita nyalain terus sampai nanti dia itu suhunya 80 derajat. Ketika dia si termostat ini ngebuka, air yang ada di radiator ini dia akan turun ke dalam water jacket atau ruangan air radiator yang ada di blok silinder dan di blok headnya. Oke. Nah, ini sampai kapan bang? Sampai nanti dia si airnya itu udah nggak turun lagi. Nah ini kan dia mulai turun tuh ketika kita bantu bentar dikit. Ada gelembung, ketika air turun itu gelembung naik dan itu mulai berasap ya, mulai panas. Nah itu menandakan bahwa uap yang terjebak di dalam water jacket itu naik ke atas dan udah tergantikan dengan air. Sekali lagi, teknik bleeding ini tidak berlaku untuk motor yang termostatnya itu di bypass atau dilepas ya termostatnya itu, jadi langsung dia, itu nggak berlaku teknik bleeding ini. Oke. Udah seperti ini baru kita tutup nah ini udah aman, nggak akan terjadinya overhead setelah turun mesin jarak berapa kilo. Oke, mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat ya. Sekali lagi yang mau pakai teknik bleeding silakan, enggak juga nggak apa-apa ya, yang mencibir juga silakan. Oke.